Tapi karena masih ada kendala untuk safety-nya, saya bacakan langsung saja untuk peraturan pada diskusi pada malam hari ini. Jadi untuk diskusi pada malam hari ini, responden dimohon untuk tidak memainkan handphone, kecuali memang ada hal yang penting. Lalu ketika nanti memberikan jawaban, responden memberikan jawaban melalui chat, jadi tidak perlu untuk menyalakan mikrofonnya, cukup menjawab pertanyaan melalui chat. Ketika menjawab pertanyaan nanti dimohon untuk tidak menuliskan kata atau, jadi apabila responden memiliki jawaban lebih dari satu, bisa memberi penomoran untuk jawabannya. Seperti 1, 2, seperti itu, jadi tidak boleh menggunakan penyaji, tidak boleh mempengaruhi responden dalam memberikan jawabannya. Jadi nanti untuk memberikan jawabannya benar-benar murni dari pemikiran responden sendiri. Oke, jadi sepertinya sudah bisa langsung kita lanjutkan. Jadi untuk teknis dari diskusi pada malam hari ini adalah nanti kami akan memberikan beberapa pertanyaan untuk responden, dan responden dimohon untuk memberikan jawaban melalui chat. Nanti ada sekitar 5 pertanyaan, dan setelah memberikan jawaban, nanti akan ada pengelompokan jawaban di akhir sesi, lalu akan ada penutup. Baik, untuk yang bertugas share screen, bisa di-share screen untuk layar jawabannya. Nah, ini adalah pertanyaan yang pertama. Apakah yang Anda ketahui tentang ASI eksklusif? Responden bisa menuliskan jawaban di chat, di room chat Zoom ini. Kami beri waktu sekitar 1 menit untuk menjawab pertanyaannya. Cukup jawaban singkat saja, dan tidak boleh menggunakan kata atau.
Oke, baik. Karena sudah dimasukkan semuanya, baik. Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah mengapa ASI eksklusif itu penting? Cara menjawabnya sama seperti nomor satu tadi. Jadi responden dipersilahkan untuk mengetikkan jawabannya di kolom chat. Baik, bisa kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Apa yang menyebabkan seorang ibu tidak memberikan ASI eksklusif kepada anaknya? Bisa langsung mengetikkan jawaban di kolom chat.
Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi motivasi Anda untuk memberikan nasi eksklusif? Baik, sekarang kita ke pertanyaan yang terakhir. Apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan agar pemberian nasi eksklusif meningkat? Dimohon untuk tidak memberikan jawaban atau silahkan menuliskan jawaban di kolom chat.
Apakah sudah selesai? Oke, baik, karena sudah memberikan jawaban untuk kelima pertanyaan, jadi sekarang kita akan mengelompokkan jawabannya. Oh, masih ada. Boleh dimasukkan lagi. Ya, sekarang kita ke pertanyaan yang pertama untuk mengelompokkan jawabannya. Untuk kali ini, responden dimohon untuk memberikan pendapatnya boleh melalui open mikrofonnya ya. Jadi tidak melalui chat, tetapi langsung berbicara. Jadi saya akan membacakan jawabannya dan mengelompokkan jawabannya sesuai dengan jawaban yang mirip atau jawaban yang sejenis. Jadi ini secara umum jawabannya adalah pemberian ASI pada usia 0 sampai 6 bulan tanpa tambahan makanan apapun. Jadi di sini saya rasa ini jawabannya sudah sejenis. Jadi sebenarnya ini sudah termasuk dalam satu kelompok karena semua jawaban di sini menyebutkan bahwa pemberian ASI eksklusif itu diberikan selama 6 bulan dan tanpa tambahan makanan apapun. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini adalah mengapa ASI eksklusif itu penting untuk diberikan. Di sini ada beragam jawaban, bisa ditata terlebih dahulu. Di sini ada dua jawaban. Yang intinya adalah ASI penting untuk meningkatkan kecerdasan bayi. Ada juga jawaban penting karena ASI berperan dalam pembentukan antibodi. Ya, untuk jawaban yang memiliki unsur kecerdasan bisa dikelompokkan menjadi satu. Yang menjawab antibodi, yang menjawab berperan untuk pembentukan antibodi juga bisa dikelompokkan menjadi satu.
Untuk para responden, apakah sudah setuju dengan pengelompokan yang baru saja kita lakukan? Di sini ada beberapa warna, jadi untuk warna yang sama itu berarti jawabannya adalah jawaban yang sejenis. Jadi, apakah Ibu dan Mbak di sini setuju dengan jawaban yang sudah kita kelompokkan? Boleh open mikrofonnya kalau setuju. Setuju. Saya setuju dengan pengelompokan jawaban tersebut. Antibodi itu kan juga sama dengan daya tahan tubuh. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya berarti responden bisa mengelompokkan jawabannya nanti secara diskusi bersama ya. Mohon maaf, sebenarnya kan di jawaban ini bisa sih dikelompokkan kecerdasan dan antibodi. Tapi ada juga jawaban di sini yang keduanya, kecerdasan maupun antibodi. Itu sama-sama disebutkan di situ. Ya, kalau seperti itu berarti sebenarnya itu sejenis, jadi tetap kita kelompokkan ke dalam warna yang sama. Yang sebelah mana ya, Bu, bisa ditunjukkan jawabannya? Asi eksklusif merupakan makanan yang dibutuhkan untuk kecerdasan dan daya tahan tubuh baik, tahan tubuh yang kuat. Nomor 3 itu. Ya, kecerdasan dan daya tahan tubuh, termasuk antibodi juga. Daya tahan tubuh di situ maksudnya kan antibodi. Ya, baik, karena kita memiliki jawaban yang masuk ke dalam keduanya, jadi untuk responnya di sini setuju untuk memasukkan jawaban ini ke dalam kelompok yang mengambil poin kecerdasan, atau ke dalam kelompok yang mengambil poin antibodi, atau mau memberi warna baru untuk jawaban ini. Seperti itu. Bisa memberikan pendapatnya? Warna baru, jadi yang kecerdasan maupun antibodi. Karena dua-dua jawaban itu ada di situ. Baik, terima kasih. Jadi kita ganti warnanya ya. Bisa mungkin ganti warna biru. Ada yang mau berpendapat lagi? Dipersilahkan. Yang nomor 1 itu juga sama. Kecerdasan dan mencegah bayi menderita alergi. Itu nomor 1 itu sama juga. Itu juga ke antibodi dan kecerdasan. Ya, dirubah warnanya. Ya. Baik, apakah masih ada pendapat lagi? Jika memang tidak ada pendapat yang sejenis, tidak apa-apa jika kita biarkan warnanya beda sendiri. Oke, untuk jawaban yang berwarna kuning, apakah masih ada pendapat lagi? Atau sudah cukup seperti ini? Mungkin yang warnanya sama bisa dipindah biar satu tempat. Baik, apakah masih ada yang mau disampaikan lagi tentang pengelompokannya? Selain dari Ibu Nani, mungkin yang lain? Kalau sudah setuju. Meringankan yang kuning itu ya. Ya. Meringankan risiko terkena penyakit infeksi, mencegah diare, itu kan termasuk antibodi juga. Baik, berarti ini juga termasuk biru. Biru. Responden yang lain dipersilakan juga untuk berpendapat ya. Ini warna biru sama seperti tadi yang antibodi. Oh, antibodi warna pink ya? Oke. Yang tadi itu warna pink.
Baik, masih ada pendapat lain? Kalau sudah tidak ada pendapat yang lain, berarti pengelompokan kita seperti ini dan bisa kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana responden? Lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 3. Untuk pertanyaan yang ketiga ini adalah apa yang menyebabkan seorang ibu tidak memberikan ASI eksklusif? Yang pertama ada jawaban karena bekerja, lalu ada jawaban malas karena berpikir bahwa pemberian susu formula lebih efisien. Ada juga sama jawaban karena faktor sibuk bekerja. Ada jawaban yang lebih panjang lagi, kemungkinan yang jadi penyebabnya adalah ini ada beberapa jawaban. Yang pertama jumlah produksi ASI yang sedikit karena kurangnya nutrisi pada ibu dan faktor psikologi. Dan yang kedua bisa juga karena ibu tersebut tidak hanya, ini masih belum lengkap ya. Yang sama-sama menjelaskan alasannya karena bekerja bisa dikelompokkan ke dalam warna yang sama. Jawabannya kurang ini kayaknya. Ada yang belum masuk. Iya, masih ada yang kurang jawabannya. Yang jawaban itu bisa dipisah saja. Untuk Rani, jika kalau itu ada jawaban yang 1, 2, 3, 4 itu bisa dipisah ke satu-satu jawabannya. Iya. Di sini ada beberapa kategori, ada yang menjawab ibu yang sedang bekerja karena ibu yang sakit. Ya, untuk yang sama-sama menjawab karena bekerja bisa dikelompokkan menjadi warna yang sama. Untuk yang gangguan kesehatan juga bisa dikelompokkan ke warna yang lain.
Permisi, itu ada jawaban yang belum dimasukkan. Yang ibu yang malas bekerja terus lebih percaya sama susu formula. Ya, bisa ditambahkan. Ya, langsung ditulis aja nggak apa-apa. Ya, langsung ditulis saja. Ibu yang malas, koma, bekerja, koma, percaya susu formula. Untuk yang menjawab bahwa alasannya adalah lebih memilih susu formula, bisa dikelompokkan juga ke warna yang lain. Oke, kita cari yang sama-sama menyebutkan gangguan kesehatan terlebih dahulu saja ya. Atau bagaimana? Oke, untuk yang sama-sama menyebutkan faktornya adalah karena bekerja, apakah masih ada lagi yang belum di warna hijau? Bisa dijawab oleh responden. Di sini bantu kami untuk meneliti jawabannya. Ya, sepertinya sudah ya. Ya, bisa bekerja. Gangguan kesehatan untuk warna pink, itu ibu yang sedang sakit keras juga warna pink. Ya, atasnya juga yang mengonsumsi obat-obatan dan menderita penyakit menular itu juga warna pink. Untuk yang menganggap bahwa susu formula lebih bagus, ya bisa dibedakan warnanya. Baik, untuk yang masih berwarna kuning, untuk responden apakah ada pendapat ini harus dimasukkan ke warna apa atau kita membuat warna baru? Bagaimana responden? Silakan pendapat. Mohon izin panitia, ini ada jawaban yang belum dimasukkan lagi. Air susu ibu tidak keluar dengan maksimal, sedangkan kebutuhan bayi untuk minum susu ibu sangat banyak. Ya, bisa ditambahkan ya, jadi air susu yang keluar sedikit gitu ya intinya. Iya. Nah, sepertinya untuk dua jawaban ini bisa dimasukkan ke dalam warna yang sama ya, dengan air yang keluar sedikit ya jawaban ini. Yang jawaban atasnya juga. Ya. Oke, baik. Apakah ini responden masih ada yang mau diubah ke warna yang lain, ada yang atau sudah setuju dengan pengelompokan warna-warna ini? Jadi silahkan. Mau izin masuk, ini yang biru itu malas karena berpikir lebih efisien memberikan sufor. Ini sama kayak ibu yang malas nggak sih berarti? Berarti bukan warna biru ya? Iya.
Atau begini, bagaimana? Ini seperti Ya, ini masih ada satu jawaban kuning, kurang paham arti si eksklusif. Ini menurut responden, warna kuning ini harus dikelompokkan ke dalam warna yang mana? Apakah di dalam hijau. hijau? Iya, Ada yang berpendapat lain? karena kurangnya pendidikan tuh ya. Izin masuk, menurut saya untuk yang warna kuning dibiarkan tetap warna kuning karena memang tidak sama dengan pendapat yang lain. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah responden yang lain setuju tetap warna kuning atau harus dirubah ke warna yang lain? Dipersilahkan untuk menjawab. Kalau misalnya pendidikan yang rendah itu yang warna hijau pojok sendiri itu juga ada pendidikan ibu yang rendah. Bagaimana kalau Apa kita ambil pendidikan ibu yang rendah itu lalu kita ganti ke warna kuning? Cukup jawaban yang itu bagaimana? Kalau menurut saya yang kuning jadi hijau. Karena sama aja kurang pahamnya ASI itu berarti pendidikannya rendah. Bagaimana responden yang lain karena ini ada dua pendapat yang berbeda? Mungkin responden yang lain bisa memberikan jawabannya agar kita bisa mengambil suara yang terbanyak. Jawaban yang hijau di atas itu, yang sebelah kanan, faktor yang menyebabkan tidak diberikan ASI adalah sibuk bekerja, pendidikan yang rendah. Itu kan ada dua. Jadi pertama bekerja, kedua adalah pendidikan yang rendah. Itu bisa dipisahkan. Baik, Tiga, perikanan terhadap susu. Jadi tiga. Ya, Pertama pendidikan yang rendah, bekerja, dan iklan susu formula. Ya, jadi seperti itu kita pisah jawaban yang panjang ini. Baik, apakah sudah disetujui untuk pengelompokan yang ini? Bagaimana? Ya, silakan untuk berpendapat. Kalau dari saya udah cukup. Dari saya juga sudah cukup. Ya, baik. Terima kasih. Jadi untuk jawaban yang nomor 3 ini pengelompokannya sudah disetujui. Baik, kita lanjut ke jawaban yang nomor 4. Untuk jawaban yang memiliki 4 poin itu bisa dipisah terlebih dahulu.
Baik, sekarang responden dipersilahkan untuk mengeluarkan pendapatnya. Ini ada beberapa poin, ada dukungan keluarga yang ingin memberikan yang terbaik untuk anak, agar anak cerdas, manfaat ASI ada banyak. Nah, ini kita ambil satu persatu. Untuk dukungan keluarga, apakah ada jawaban lain yang sama, selain yang bermakna sama dengan dukungan keluarga? Responden bisa menunjukkan. Atau ini merupakan jawaban tunggal? Bisa dibantu menjawab? Jawaban tunggal. Baik, kita lanjutkan agar anak cerdas. Apakah ada jawaban lain yang sejenis dengan agar anak cerdas? Kita bedakan dulu warnanya. Bisa diberi warna hijau. Ya, itu bisa hijau juga. Untuk mempererat hubungan ibu dan bayi, itu juga ada dua yang sama. Yang pojok-pojok, ada pojok kanan, bawah. Pojok kanan bawah itu sama. Kanan-kanan. Ya. Oke. Lalu murah. Ya. Ya, lebih Murah itu sama dengan lebih hemat daripada susu formula. lebih hemat daripada ya. Baik, ini masih ada beberapa jawaban yang berwarna kuning. Responden bisa memberikan pendapatnya. Daya tubuh. Ya. Bagaimana Ibu? Daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat ini sama dengan yang agar anak terhindar dari penyakit. Seperti itu? Iya. Iya. Ini ada dua jawaban sebenarnya. Yang pertama memberikan yang terbaik, dan yang kedua adalah agar anak terhindar dari penyakit. Itu sepertinya bisa dipisah saja karena ada jawaban lain juga yang ingin memberikan yang terbaik untuk anak. Biar nanti kita bisa membuat pengelompokan baru. Iya, yang untuk memberikan yang terbaik. Ya, itu juga sama dengan ada jawaban yang lain. Atau bisa dibiarkan ada warna lain atau tidak? Ya, kuning tidak apa-apa. Oke, putih. Ini sudah tidak bisa warna lain ya? Baik. Mungkin kita kelompokkan berdasarkan tempat saja yang masih berwarna kuning ini yang memang satu jawaban. Iya. Untuk responden, apakah masih ada jawaban yang perlu kita kelompokkan lagi?
Rani, ini tadi sepertinya bisa dirubah warna putih ya. Yang ingin terbaik untuk anak itu bisa dirubah warna putih, tidak apa-apa. Bagaimana untuk responden? Apakah masih ada pendapat lain pengelompokannya? Atau sudah setuju dengan pengelompokan yang kita lakukan? Ini karena memang warnanya ternyata tidak tersedia lagi. Jadi kita kelompokkan juga berdasarkan tempat. Kalau untuk dukungan keluarga ini tadi memang jawaban tunggal ya. Rani, untuk yang jawaban dukungan keluarga dan mudah penyajiannya itu sebenarnya kan tidak sama dengan banyak manfaat. Nah, itu bisa dipisah saja. Ya, di bawahnya yang oranye itu aja. Ya, baik. Untuk responden, apakah sudah setuju dengan pengelompokan ini? Atau masih ada jawaban yang lainnya yang masih perlu kita kelompokkan lagi? Ya. Menurut saya sudah tepat untuk pengelompokannya, Kak. Terima kasih. Ibu Nani, apakah ada tadi mau memberikan pendapat? Sampun lanjut. Baik, kita lanjutkan. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ini adalah apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan agar pemberian ASI eksklusif meningkat? Jawaban yang pertama, untuk tenaga kesehatan, ini khususnya bidan, bisa memberikan afirmasi positif mengenai pemanfaatan ASI eksklusif pada ibu, memberikan sosialisasi pada ibu hamil, memberikan penyuluhan pengetahuan pentingnya ASI. Ini yang memberikan penyuluhan bisa digabungkan menjadi satu. Bisa warna hijau. Yaitu ini rata-rata memang menjawab untuk memberikan penyuluhan seperti itu. Penyuluhan sosialisasi kita kelompokkan menjadi satu. Ini masih ada 2 jawaban yang tersisa yang tidak menyantumkan sosialisasi ataupun penyuluhan. Untuk konseling di rumah tadi bagaimana? Oh, dihapus ya. Ini bisa jawaban sendiri. Bisa kita bedakan warnanya. Untuk yang jawaban sosialis memberikan saja, masih satu, itu hijau. Untuk 2 warna kuning ini, menurut responden harus dikelompokkan ke dalam warna apa? Apakah 2 jawaban ini sejenis atau merupakan jawaban tunggal? Jadi bisa kita bedakan kedua warnanya. Bagaimana? Silahkan berpendapat. Responden dipersilakan untuk mengeluarkan pendapatnya. Memberikan tips itu kan sama dengan sosialisasi. Bagaimana, apakah setuju dengan jawaban dari Bu Nani? Karena sebenarnya memberikan tips pun ya bisa dikatakan
melalui sosialisasi juga, tapi sebenarnya ini kurang jelas juga cara penyampaiannya seperti apa gitu, karena kalau misalkan pemberian tips tersebut dilakukan dengan konseling ke rumah, ini juga akan masuk ke jawaban yang pink gitu. Jadi ini kita setujui saja untuk jawaban memberikan tips ini kita masukkan ke dalam warna hijau atau warna pink. Mohon izin. Jadi ini kan apa yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan agar pemberian ASI eksklusif meningkatkan. Dia memberikan tips-tips. Artinya kan tenaga kesehatan itu memberikan apa namanya clue-clue atau solusi untuk memperlancar ASI. Kan bahasa mudahnya itu kan tips, tapi artinya itu kan informasi ataupun sosialisasi kalau bahasa lebih ininya ya. Baik, terima kasih. Jadi kita masukkan ke dalam warna hijau. Untuk jawaban yang berwarna pink dan kuning ini berarti merupakan jawaban tunggal. Apakah seperti itu? Izin memberi pendapat. Iya, silakan. Yang mana dulu ini, Kak? Mbaknya dulu aja, silakan. Siapa yang mau berpendapat lagi? Ibu Nani? Atau Mbak Vina? Mbak Dira dulu, enggak apa-apa? Iya, baik, izin masuk. Jadi untuk jawaban yang pertama warna hijau di pojok kiri atas itu ada 2 jawaban. Yang pertama kan memberikan penyuluhan informasi dan semacamnya. Lalu yang kedua tidak hanya memberikan secara verbal, tapi itu ada lanjutannya, Kak. Itu jawaban saya sendiri. Nah, itu isinya adalah memberi dukungan secara psikologis begitu. Nah, itu mirip dengan jawaban yang warna kuning begitu, Kak. Terima kasih. Kita bedakan. Baik, terima kasih. Ya, seperti itu tidak apa-apa. Baik, untuk ya, Mbak Vina mau berpendapat? Belum. Iya, dipersilahkan. Ya, sepertinya sudah tidak ada pendapat yang lain. Apakah pengelompokan ini bisa disetujui? Kalau memang sudah disetujui, berarti diskusi kita hari ini sebenarnya sudah selesai karena dari tahap yang pertama adalah memberikan jawaban, lalu pengelompokan jawaban menjadi jawaban-jawaban yang sejenis. Bagaimana? Apakah masih ada yang perlu didiskusikan lagi? Apakah masih ada yang perlu dirubah lagi pengelompokannya? Menurut saya cukup, Kak. Baik, apakah ada jawaban yang lain? Kalau misalkan tidak bisa menyalakan mikrofonnya, bisa dituliskan juga di chat agar kita juga paham kalau memang sudah setuju. Sudah setuju. Baik, sudah setuju ya. Mungkin kita bisa review dari pertanyaan yang pertama saja, di slide-slide saja. Iya, jadi untuk jawaban yang pertama karena memang ini sejenis, jadi memang sama. Lalu selanjutnya, yang jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Ini ada 4 kategori jawaban. Lalu jawabannya, pertanyaan nomor 3, bisa di next. Di sini ada 5 kategori jawaban. Lalu next untuk pertanyaan yang nomor 4. Ini sebenarnya ada 7 pengelompokan, tetapi karena yang maaf, ada 6 pengelompokan dan ada 2 yang tidak masuk dalam kelompok. Tapi karena memang warnanya tidak tersedia, jadi kita biarkan warna kuning saja. Untuk pertanyaan yang terakhir, nah di sini juga ada 3 pengelompokan jawaban. Jadi sebenarnya ini sudah selesai untuk rangkaian diskusi kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran responden pada malam hari ini.
saya mewakili teman-teman semuanya memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Jadi sebelum kita mengakhiri diskusi pada malam hari ini, kita harus mendokumentasikan kegiatan malam hari ini terlebih dahulu. Untuk responden dan juga teman-teman yang lain, dipersilakan untuk membuka kameranya. Share screen-nya bisa dihentikan terlebih dahulu. Ya, silahkan untuk menyalakan kameranya untuk yang tidak berhalangan. Untuk panitia yang bertugas, saya persilahkan. Mungkin saya bantu untuk capture ya. Ya, saya tunggu sampai on cam semua aja. Untuk Mbak Nabila, apakah tidak on cam? Tidak. Maaf. Oh ya. Ya, enggak apa-apa. Ini sepertinya Baik kalau ya langsung saja. Jadi dari yang on cam ya. sepertinya. Baik kalau begitu saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini, Bu, dan di sini ada Mbak juga. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan jawabannya. Dan terima kasih juga sudah ikut berpendapat bersama kami juga dalam pengelompokan tadi. Saya mewakili teman-teman meminta maaf juga kalau misalkan ada kesalahan yang kami lakukan atau ada ketidaknyamanan karena tadi sempat tertunda Zoom-nya karena masih ada kendala. Karena kita sudah berada di akhir diskusi, saya sebagai fasilitator pada malam hari ini dan mewakili teman-teman juga mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.